Pernahkah kalian mendengar kisah besar yang tersembunyi dari sejarah manusia yang katanya berkaitan dengan bencana global dan peradaban yang hilang? Sebuah buku misterius yang dulu dirahasiakan oleh pemerintah AS selama bertahun-tahun kini menyedot perhatian banyak orang. Ini adalah kisah dari buku The Adam and Eve Story, karya Chan Thomas, yang diyakini mengungkap siklus kehancuran besar bumi. Siapkah kalian mendengar rahasia yang tersembunyi selama ini? Mari kita mulai. The Adam and Eve Story adalah buku yang ditulis oleh Chan Thomas pada tahun ke-1963. Buku ini berisi teori kontroversial mengenai peristiwa siklus bencana global yang berulang-ulang menghancurkan dan membangun kembali peradaban manusia. Dalam buku aslinya, The Adam and Eve Story memiliki 280 halaman dan yang diterbitkan oleh pemerintah hanya berisikan 57 halaman. Lantas, pertanyaannya, kemana isi halaman yang lain? Kesalahan dan kebenaran apa yang masih belum tersalin? Menurut Chan Thomas, bumi telah mengalami siklus bencana global yang mengakibatkan kehancuran peradaban manusia secara berkala. Thomas percaya bahwa bencana ini disebabkan oleh pergeseran kutub bumi yang terjadi dalam waktu singkat. Ketika kutub bergeser secara drastis, hal itu memicu gempa bumi besar, tsunami, letusan gunung berapi, dan perubahan iklim yang drastis. Menurut Thomas, setelah setiap bencana ini, peradaban manusia hancur total. Namun seiring waktu, peradaban baru muncul dari reruntuhan yang ditinggalkan. Thomas menyebut teori ini sebagai The Adam and Eve Story, yang merujuk pada konsep bahwa manusia telah hidup dalam siklus penciptaan dan kehancuran. Setiap siklus dimulai dengan Adam dan Hawa baru, simbol manusia pertama setelah bencana besar. Thomas mengaitkan kisah Alkitab tentang Adam dan Hawa dengan peradaban yang terhapus oleh bencana global, bukan sebagai peristiwa literal, tetapi sebagai simbol dari awal siklus peradaban yang baru. Namun, bukan isi buku ini yang memicu banyak teori konspirasi. Pada tahun 2013, dokumen The Adam and Eve Story dideklasifikasi oleh CIA, namun dengan banyak bagian yang disensor. Ini membuat banyak orang berspekulasi bahwa buku ini berisi informasi yang terlalu berbahaya untuk diketahui publik. Apakah pemerintah dunia mengetahui siklus kehancuran ini, tetapi memilih untuk menyembunyikannya dari publik agar tidak menimbulkan kepanikan? Ataukah buku ini hanyalah spekulasi tak berdasar yang kebetulan diangkat menjadi perhatian oleh CIA? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menjadi topik diskusi. Sekarang, mari kita tinjau lebih lanjut klaim ilmiah di balik teori
Chan Thomas. Pergeseran kutub memang menjadi topik yang dipelajari ilmuwan modern, meskipun dengan pendekatan yang jauh berbeda. Pergeseran geomagnetik adalah fenomena alami yang terjadi setiap beberapa ratus ribu tahun. Tetapi, bukti ilmiah tentang pergantian kutub yang menyebabkan kehancuran mendadak, seperti yang dijelaskan Thomas, belum ditemukan. Walaupun teori Thomas menarik, kebanyakan ahli percaya bahwa pergeseran kutub geomagnetik tidak akan memicu bencana besar dalam waktu singkat, seperti yang dijelaskan dalam The Adam and Eve Story. Selain spekulasi ilmiah, The Adam and Eve Story juga mempengaruhi banyak teori konspirasi dan budaya populer. Misalnya, film-film seperti 2012 dan berbagai teori tentang Atlantis sering mengangkat gagasan tentang peradaban yang musnah akibat bencana alam. Ada juga teori tentang masyarakat rahasia yang memiliki informasi tentang bencana masa depan dan berencana untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Semua ini membuat buku ini semakin misterius karena menggabungkan unsur sejarah, mitologi, dan sains fiksi yang memicu imajinasi. Jadi, apakah The Adam and Eve Story adalah peringatan tentang siklus kehancuran yang tak terelakkan, atau hanya teori spekulatif tanpa dasar ilmiah yang kuat? Yang jelas, buku ini berhasil menimbulkan perdebatan yang berkelanjutan. Apakah kita sebagai manusia siap menghadapi masa depan, atau justru terjebak dalam siklus yang sama? Apa pendapat kalian tentang buku ini? Apakah kalian percaya bahwa ada bencana besar yang tak terhindarkan di masa depan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya.